Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bermakna bahwa wanita berada dekat di hati. Dia mungkin memiliki kelemahan, namun di satu sisi kelemahan itu bisa menjadi kekuatan bagi seorang laki-laki. Wanita bisa menjadi penyeimbang dan juga menjadi teman hidup terbaik bagi seorang laki-laki. Dan sunatullahnya, setiap laki-laki pasti membutuhkan wanita dalam hidupnya. Berbicara tentang wanita dan juga tentang sunatullah sebagai seorang wanita, saat ini saya akan mewawancarai Alia Rohali, yang dulu kita kenal sebagai None Jakarta, Putri Indonesia, dan juga delegasi Miss Universe, yang sekarang banyak berkecimpung di dunia entertain, tetap menjadi seorang MC dan lain-lain. Kita akan ngobrol tentang bagaimana peran seorang wanita, terutama wanita muslimah yang berhijab, dalam hidup dan juga dalam mendidik anak-anaknya. Ibu dari 3 orang anak ini akan berbagi cerita bersama kita dan juga bersama Ustadz Abi Maki yang akan melengkapi pembicaraan kita menjadi lebih menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Anda pasti kenal dengan wanita cantik ini. Ya, dia adalah Alia Rohali. Lulusan S2 Magister Hukum dan S2 Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini lahir di Jakarta 1 Desember 1976. Alia mengawali karirnya sebagai None Jakarta Barat tahun 1994 dan menjadi wakil Indonesia pada ajang Miss Universe 1996 di Amerika Serikat setelah dinobatkan sebagai Putri Indonesia di tahun 1996. Setelah tugasnya sebagai Putri Indonesia usai, Alia mulai masuk ke dunia hiburan di Indonesia dengan membintangi beberapa sinetron dan layar lebar. Alia juga sempat meraih sebuah penghargaan Panasonic Award tahun 2002 sebagai presenter kuis terfavorit. Setelah film Moga Bunda Disayang Allah yang dibintanginya rilis di tahun 2013, di tahun yang sama Alia akhirnya memutuskan untuk berhijab. Kini, Alia disibukkan dengan pekerjaan dan mengurus keluarga. Assalamualaikum, Mbak Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Senang sekali ketemu lagi nih sama Mbak Alia. Iya, gimana? Lagi ngapain? Ganggu nggak nih saya nih? Enggak, lagi baca-baca aja. Lagi cari-cari inspirasi aja. Gimana Lebaran tahun ini? Mudik nggak kemarin? Alhamdulillah masih menjalankan tradisi. Jadi di rumah itu ada tradisi Lebaran kedua itu mudik ke Bandung, ke rumah keluarganya Mama. Oke, Mbak Alia, kita nih sekarang mau ngobrol tentang hijab ya Mbak ya? Oh iya. Yang saya baca nih Mbak Alia baru kurang lebih setahun menggunakan hijab. Alhamdulillah setahun. Dan momennya pada saat satu Ramadan tahun lalu, pada tahun 2013 ya. Mungkin Benar. boleh di-sharing apa inspirasinya? Inspirasinya sih mungkin ya yang pertama karena sudah lebih mendalami aja gitu. Jadi waktu tahun 2007 itu kurang lebih saya tuh yang lebih menaikkan level mendalami agama lah gitu. Jadi lebih mempelajari tafsir dan sebagainya. Nah dari situ terus semakin saya memahami bahwa berhijab itu adalah suatu kewajiban gitu. Cuma kan ya ilmu agama itu kan luas banget gitu ya. Luas banget gitu, kadang-kadang juga tergantung di mana kita berguru gitu lah. Nah yang mulai tahun 2007 ini yang udah lebih advance lah gitu dalam tingkatan saya gitu. Jadi ya semakin saya mendalami bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Karena kan banyak yang bilang, ada juga yang bilang gitu bahwa ini adalah suatu pilihan bukan kewajiban gitu. Atau statement-statement yang lainnya lah bahwa nunggu ya seperti yang ditulis juga di bukumu gitu ya, menjilbabi hati dulu dan sebagainya. Itu kan sebenarnya pembenaran aja gitu. Padahal sebenarnya kalau udah ada perintah ya samina wa ta'na harus didengarkan dan dilaksanakan aja gitu. Dan apa yang menjadi momentum Mbak pada tahun 2013 itu? Oke, this is the right time. Nggak tahu, itu mungkin juga ya istilahnya saya juga memohon gitu sama Allah untuk dimudahkan gitu. Apa berkecimpung di dunia entertain, pasti ini dari beberapa kali saya bertemu dengan mereka gitu, yang selalu dipikirkan kalau mau berhijab itu pasti soal rezekinya takut hilang gitu. Karena di dunia entertain masih banyak yang belum bisa menerima. Saya pun pada waktu memutuskan untuk berhijab tuh udah ya alhamdulillah gitu, pemikirannya tuh udah yang seperti itu gitu, bahwa ya Allah pasti akan mencukupkan rezeki kita, nggak akan, pastinya akan ditunaikan lah apa yang sudah dicatat gitu ya oleh Allah yang menjadi hak kita gitu. Dan Allah juga sudah berjanji kan di surat At-Talaq,
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Di surat tersebut Allah mengatakan bahwa apabila kita bertakwa gitu ya, insya Allah kita akan diberikan rezeki, insya Allah kita akan dimudahkan jalannya gitu. Itu yang benar-benar menjadi faith saya lah, kepercayaan saya pada waktu itu gitu. Pasti akan Allah pasti akan mudahkan gitu. Bahkan saya itu berhijab pada saat saya masih di tengah-tengah kontrak iklan shampoo gitu. Seperti apa? Ya rambut gitu loh ya, kan iklan shampoo gitu. Cuma ya itu udah lillahi ta'ala aja gitu. Dan itu pun semuanya mudah gitu. Dan apa makna hijab setelah Mbak memakai yang benar-benar terasa banget? Oh iya, ini beda banget nih. Apa kita lanjut ya setelah ini? Sebentar ya? kali ya. Oke, baik pemirsa, kita akan dengarkan apa tantangan terberat dari Mbak Alia Rohali dalam berhijab setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Oke pemirsa, kita lanjutkan ya, kita dengerin cerita Mbak Alia tadi yang ketinggalan, yang belum diceritakan. Apa hikmahnya berhijab? Apa yang dirasakan setelah berhijab gitu ya? Itu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah, masya Allah. Iya, alhamdulillah sehat semua. Ya, tadi saya bertanya ke Mbak Alia, hikmah yang paling utama yang dirasakan oleh Mbak Alia setelah berhijab, karena baru 1 tahun ini seperti berhijab. Ya, alhamdulillah. Newcomer Ustaz. Mudah-mudahan istiqomah ya Ustaz ya, bisa seterusnya, amin. Jadi pokoknya yang saya rasakan tuh memang seperti yang yang diterangkan dalam Al-Quran gitu. Jadi yang pertama tuh sudah pasti kegelisahan yang selama ini saya rasakan ya 2 tahun terakhir tuh langsung hilang aja gitu. Nah terus yang kedua itu mungkin yang saya rasakan tuh memang benar-benar seperti yang diuraikan dalam Al-Quran gitu ya, di Quran surat Al-Ahzab ya ayat 59 ya Ustaz ya, bahwa kita diperintahkan untuk menjulurkan jilbab kita supaya kita mudah dikenali dan kita dijaga gitu, tidak diganggu gitu. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Misalkan saya pergi ke Singapura deh, yang paling sering terjadi gitu. Itu karena mereka melihat saya berhijab, jadi mereka mengenali saya sebagai seorang muslimah gitu. Itu benar-benar saya baru masuk ke restoran yang ternyata gitu, yang selama ini sering saya masuki gitu, itu mereka menolak gitu, karena di sini ada makanan yang tidak halal gitu, atau bahkan mungkin cara memasaknya atau alat-alat yang mereka pergunakan gitu. Jadi itu saya langsung ditolak. No halal, go gitu. Hah? Waduh, selama ini berarti tahun-tahun pada masuk situ. Bahkan yang kayaknya cuma beli kayak makarun gitu ya, kue gitu loh Ustadz. Ya kita kan nggak menyangka dong kalau ternyata ada kandungan yang haram gitu di situ Ustadz. Jadi kan ketenangan hati dan juga merasa dijaga. Merasa dijaga karena kita dikenali gitu. Jadi benar-benar memang seperti yang diuraikan dalam Al-Quran tuh subhanallah banget gitu. Masya Allah luar biasa. Jadi yang jelas ketika orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah atau berkah, tiba-tiba ada satu keinginan berhijab, sudah bukan hanya sekedar dengan mengatakan dia ini bukan hanya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diberikan istilahnya itmi'nanul qalb, dibilang ketenangan, itu bahkan bisa dijadikan kenikmatan ibadah itu semakin nyaman. Benar. Karena apa? Hakikatnya orang yang paling sengsara hidup di muka bumi ini adalah orang yang tidak pernah merasakan ibadah. Dan orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia yang hidup di muka bumi ini adalah orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya ibadah. Halawah ibadahnya terasa, manisnya ibadah. Ini sekarang dengan mengatakan berapa banyak orang mukmin ya sholat, ya saum, tapi belum pernah merasakan nikmatnya. Dan nikmat itu akan Allah berikan ketika Allah jatuh cinta kepada orang tersebut. Dan Allah akan jatuh cinta kepada orang tersebut ketika orang itu jatuh cinta kepada Allah. Lalu bukti orang itu jatuh cinta kepada Allah seperti apa?
taat kepada apa yang Allah perintahkan. Karena kalau sudah urusan hijab, ini bukan urusan boleh tidak boleh. Ini harga mati. Bahasanya ini neraka sorga lah gitu. Sekarang ada berapa rambut yang ada di dalam tubuh wanita itu ketika dipandang oleh orang lain. Nah, setiap rambut itu, sehelai rambut itu akan bersaksi. Ya Rob, aku adalah rambutnya fulana. Dan selama dia di dunia tidak pernah ditutupinya, bahkan diperlihatkannya. Dan mata fulan pernah melihat saya. Ini yang paling bahaya. Banyak orang berhijab itu karena pengaruh teman, karena pengaruh lingkungan. Ya, benar. Nah, seberapa kuat pengaruh lingkungan teman-teman Mbak Alia pada saat itu? Saya pikir juga, maksudnya saya pernah mendengar entah ini istilah pepatah atau apa ya Ustadz ya, bahwa agamamu tergantung temanmu gitu. Ya. Jadi lingkungan itu ya sangat berpengaruh gitu untuk menularkan, mentransfer hal yang baik ataupun yang nggak baik gitu ya. Saya melihat sesuatu hal yang baik gitu loh di teman-teman saya gitu, dan juga banyak curhat, mereka banyak memberikan motivasi gitu. Jadi alhamdulillah memudahkan gitu, menguatkan. Dan dalam Islam gimana, Ustaz? Kita harus pilih pintar-pintar memilih teman. Jelas sekali. Makanya ada satu kalimat disampaikan para alim ulama termasuk Syekh Al-Qarni. Ada satu kitab kecil, kutaib kecil, Majalisus Sholihin. Mananya adalah dengan mengatakan berduduklah ataupun tempat-tempat duduk bersama orang-orang soleh. Kalau sudah duduk bersama orang soleh, insya Allah yang diceritakan juga bermanfaat. Sosok Rasulullah saja perlu sahabat. Sosok Rasulullah perlu sahabat. Makanya ada 40.000 sahabat disampaikan oleh Imam Bukhari. 40.000 sahabat itu mendampingi dan luar biasa. Rasulullah saja perlu sahabat dan kita perlu sahabat. Dan benar, kita ini istilahnya awal mula kan dari tanah ya. Dari tanah itu kalau diemplek-emplek begini, ditaruh di kulkas jadi dingin. Ditaruh di api jadi ikut panas. Kita ini tergantung siapa yang bikin di keliling kita. Jadi betapa pentingnya seorang Betapa pentingnya Karena kita sahabat. saling menasehati Masya Allah, dalam luar hal biasa. kebaikan. Betul, betul. Oke, baik, ini makin seru tapi kita harus stop sejenak ini ya untuk pesan-pesan berikut. Nanti kita lanjutin ya. Oke pemirsa, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang apa target Mbak Alia di masa depan. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Ustaz, pesan minum dulu mau apa? Wah, air putih panas. Air putih panas Iya. ya? Oke pemirsa, masih di Hijab Stories, kita lanjut ngobrol ya dengan Ustaz Ali Maki dan juga Mbak Alia Rohali. Mbak Alia, Mbak Alia nih terkenal ya, istilahnya good talent and good body ya. Sorry to say, udah noni Jakarta, Putri Indonesia, menjadi delegasi Miss Universe, dan sekarang berhijab. Gitu. Menyesal atau memang karena merasa peak time-nya sudah lewat jadi berhijab atau kenapa? Enggak sih ya, saya sih tidak pernah mau menyesali apa yang terjadi di masa lalu gitu. Insya Allah juga dulu semua yang saya lakukan itu dengan niat yang baik gitu. Malah mungkin semuanya itu membentuk apa adanya saya sekarang gitu. Jadi kalaupun memang ada suatu kesalahan gitu, suatu dosa yang saya lakukan gitu di masa lalu, yang mudah-mudahan Allah mengampuni dengan insya Allah hijrah saya sekarang ini gitu. Pasti ya Ustadz ya, janji Allah ya. Dan Allah selalu menepati janjinya sudah gitu. Dong ya, dengan hijrahnya Mbak sekarang ini apa yang Mbak lihat? Kalau sekarang sih saya lebih ya kehidupan tuh untuk di akhirat nanti deh gitu, dan selalu ada dalam doa saya gitu. Semoga Allah bisa menempatkan saya nanti di surga bersama keluarga ya. Jadi goal saya sekarang itu gitu. Jadi gimana caranya ya kehidupan ini buat apa sih? Ya sebenarnya buat di akhirat nanti gitu. Gimana kita memanfaatkan ya gitu kan ya Ustadz, benar nggak sih? Tapi Ustadz, banyak mungkin Mbak Alia nih bersyukur ya dalam artian dia masih punya kesempatan untuk berhijrah. Tapi banyak juga orang-orang yang ingin berhijrah waktunya udah keburu habis, udah overtime. Nah itu dia. Time, Dulu juga begitu pemikiran saya tuh saat gitu. Maksudnya dia bilang ntar aja lah pas umur 40. Kalau gue nyampe 40, kalau nggak nyampe gimana gitu. Kita kan nggak tahu umur manusia gitu ya Ustadz ya. Gimana Ustadz? Gitu. Iya, sebetulnya ketika ada satu panggilan nurani untuk berbuat satu kebaikan, ini adalah segeralah. Jadi dengan mengatakan, kalau Aid Al-Qarni mengatakan, hidup Anda ini seperti pagi dilahirkan, sore wafat. Misalnya begini, ketika duduk di bangku ini, di tempat ini, ada ingat kesalahan, jangan berpikir, antar malam aja ada tobatnya. Jangan, saat itu Anda tobat. Ketika Mbak Alia tadi berpikir dengan mengatakan, ingin berkumpul dengan keluarga, orang tua gitu kan, pastinya kan mendoakan orang tua ya, mendoakan suami, mendoakan anak. Subhanallah, ini untuk anak kriteria anak soleh saja. Kan dikatakan doa anak yang soleh. Ternyata doa anak yang soleh itu adalah, soleh itu artinya
orang yang tahu dirinya itu salah, terus cepat memperbaikinya, itu soleh. Kalau dirinya sadar berhijab ini kewajiban, lalu dia belum berhijab, berarti belum soleh. Orang soleh itu orang yang tahu kesalahan, kesalahan dia langsung memperbaikinya. Dan memperbaikinya. Itu anak yang soleh juga. Berbicara tentang anak nih Mbak Alia, Mbak mendukung nggak kalau anak Mbak masuk juga dunia entertain dengan segala pemberitaan yang negatif lah, apalah gitu? Kalau saya sih saat ini memfasilitasi gitu memang ya, karena anak saya itu memang nyeni banget gitu. Jadi yang paling besar lah terutama dia senang musik, dia main gitar, dia bernyanyi, dia juga senang melukis gitu. Cuma ya tentu aja sedini mungkin gitu ya, saya selalu menanamkan dalam diri dia bahwa segala sesuatu itu ada batasan-batasannya gitu. Ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar lah, dalam hal ini ya tentu aja nilai-nilai agama gitu. Gimana Ustaz? Bagaimana Islam mendidik seorang orang tua untuk memberikan arahan kepada anaknya, untuk mengarahkan? Masya Allah. Itu mungkin PR kita sama-sama ya, yang bagi punya anak. Masya Allah, Islam ini kalaupun mau jadi apa-apa, asal tidak dilarang dalam syariat, jalankan. Asal tidak mencuri, asal tidak berbohong, silahkan. Kalau misalnya mau jadi seorang entertain atau taruhlah menjadi artis gitu ya, tidak semuanya buruk. Tapi kalau seandainya mengatakan artis, menjadi soleh dan solehah, kan mantep. Jadinya kan Umar bin Khattab itu kan jago gulat. Wah, jago gulat, jago banting, tidak pernah dikalahkan. Begitu dia jadi Islam, tidak mengatakan gak usah gulat lagi ya. Gulat, tapi di mana? Memerangi orang kafir. Iya kan, berjuang. Apa yang menurut kita mungkin nggak baik ya, menurut Mbak Alia nggak baik, tapi mungkin menurut Allah itu baik ya. Ada di Al-Baqarah juga ya. Di Al-Baqarah 16. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bicara tentang ini ya, tadi Mbak perjuangan seorang orang tua dan lain-lain. Nun jauh di sana, saudara-saudara muslimah kita juga di Palestina Ustaz. Dari dulu sampai sekarang itu mengalami tekanan batin, mental, perjuangan yang mungkin jauh luar biasa gitu. Dan mereka semua tetap menjalankan syariat Islam, sangat berhijab dengan baik gitu ya. Dan perjuangannya pun beda dengan kita. Bagaimana Mbak Alia melihat itu? Yang pertama mungkin ya sebagai sesama muslim, sebagai sesama muslimah, kesedihan yang mereka rasakan itu bisa terasa juga gitu oleh kita di sini gitu. Kayaknya kalau melihat pemberitaan di televisi, melihat foto-fotonya gitu ya, betapa menyedihkan, dan tapi alhamdulillah tuh jadi membuat kita bersyukur gitu ya. Dan jangan sampai dengan situasi yang buat kita ini aman, damai, tapi malah membuat kita lebih sulit beribadah tuh kayaknya istighfar gitu ya, jangan sampai gitu. Malah nggak beribadah. Benar, sementara mereka di tengah suasana yang sangat sulit gitu, serba menderita, masih menjalankan ibadah dengan baik gitu. Jadi buat kita yang ada di sini mungkin bisa dijadikan sebagai suatu sarana untuk membuat kita lebih bersyukur gitu dengan apa yang kita miliki sekarang. Mungkin terakhir, notes dari Mbak Alia nanti akan ditutup kesimpulan oleh Ustaz. Bagi teman-teman yang ingin berhijab tapi belum yakin. Khususnya berhijab ya. Khususnya. Pokoknya yang pertama itu adalah kita harus berilmu dulu. Datangi majelis taklim, dalami Quran dan hadis yang merupakan petunjuk bagi kita kalau mau selamat di dunia dan selamat di akhirat gitu. Nah, insya Allah dengan memahami itu, tahu mengenai kewajiban-kewajiban untuk berhijab, insya Allah Allah akan mudahkan, akan tunjukkan jalan. Baik Ustadz, untuk menutup diskusi ilmu kita hari ini, silakan bagi pemirsa. Masya Allah, iya, subhanallah, luar biasa ya pertemuan ini. Yang jelas kalau kita
dilarang khamr. Khamr itu dilarang karena menutup akal, ya sehat. Gitu. Jadi kata-kata lain daripada hijab ini ternyata Al-Quran menggambarkannya khamr. Iya. Sementara khamr juga yang menutup akal. Sementara khamr ini yang menutup pandangan. Kenapa awal mulanya? Kadang-kadang mulainya dari pandangan. Walau bagaimanapun. Jadi kata-kata ini Anda untuk menutup orang lain tidak memandang hal-hal yang tidak boleh dilihat. Tutup, subhanallah. Jadi dengan mengatakan itu kalimat khamr. Jadi artinya kalau di khamr minuman, sama-sama kata-katanya. Khamr maksudnya menutup akal. Ini kalau khamr di sini adalah menutup pandangan, menjaga pandangan. Terima kasih Mbak Alia dan juga Sama-sama, Ustadz Abi Maki sama-sama. atas bincangannya. Sangat-sangat bermanfaat dan juga insya Allah pemirsa pun mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan. Terakhir ada buku 99 Hijab Stories. Terima kasih, Buat thank Mbak you Alia, Hasan. semoga Makasih. bermanfaat dan menguatkan untuk terus berhijab. Insya Oke. Allah istiqomah. Baik pemirsa, sekian edisi Hijab Stories bersama Alia Rohali dan juga Ustadz Abi Maki. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.